Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di acara malam hari ini. Selamat seru-seruan di live kita dan nungguin dulu teman-teman pada masuk ya. Jadi baru aja tadi keluar abis dari beberapa urusan, baru aja pulang. Jadi baru bisa live jam segini. So, thank you buat yang udah menantikan seperti biasa live kita setiap hari ya, dan menyisakan menit-menit sebelum bulan November ya, karena kalau udah November udah berarti udah selesai nih, pas 1 tahun ya. Jadi nge-live selama 360 hari ya. Jadi kayak thank you banget buat semua yang sudah datang dan terus rutin ngikutin live-nya ya. Dan nanti kita lihat saja program-program yang berikutnya nanti yang akan mungkin lebih seru lagi. Dan belakangan live ini nggak bisa dikasih nama, nggak tahu entah Instagram nih makin antik gitu ya. Jadi kalau misalkan setiap kali saya nge-live, terakhir pas mau di-save namanya, dia nggak dikasih namanya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa begitu ya, tapi ya begitulah, kadang dirubah-rubah sistemnya, dirubah-rubah algoritmanya, jadi kayak banyak keunikannya masing-masing. Mungkin nanti saya akan banyakkan ke YouTube, jadi nanti Anda silakan masuk ke YouTube-nya di WTRTO aja ya. Jadi ini lagi mau migrasi ke sana, jadi nanti mungkin akhirnya saya akan pindah ke situ, karena balik lagi kalau di YouTube katanya sih lebih mudah karena kan orang nggak harus daftar, bisa langsung buka. Kalau misalkan di sini soalnya kita harus buka dulu, harus punya register dulu, punya akunnya Instagram, punya akunnya Facebook, dan banyak sekali ternyata yang nggak punya akun Facebook dan nggak punya akun Instagram. Jadi mereka kesulitan kalau mau ngikutin live. Nah nanti kalau udah di YouTube mungkin akan lebih memudahkan ya buat teman-teman semua biar bisa masuk tanpa harus punya akun gitu ya. Tapi mungkin teman-teman semua juga punya akun YouTube-nya masing-masing ya, saya juga nggak tahu. Jadi nanti mungkin hopefully kedepannya bisa ngumpul di YouTube barengan ya, kita live di sana aja. Oke, terus hari ini tadi habis session, temanya itu tadi ada dua ya. Yang satu tentang keluarga ya, merasa tidak berdaya dan selalu ditindas ya. Itu juga satu hal yang berat banget dirasakan setiap hari gitu ya, kalau misalkan ada yang di lingkungan keluarga itu yang menekan gitu ya. Jadi kayak itu jadi beban tersendiri yang kebawa, dan rasanya tuh kayak nggak berdaya banget gitu ya. Nah itu juga sebenarnya hal yang kayak ya bolak-balik kalau kita simpen ya, jadi bikin hidup kita jadi nggak enak gitu. Ketika dilepaskan ya jadi lebih happy gitu ya. Sederhana deh pokoknya, sebenarnya semuanya tinggal dilepasin doang gitu. Makanya saya nggak banyak ngasih tahu misalkan kayak jelasin ini itu A B C D. Nggak, lebih ke arah ya udah kita buang aja emosinya, karena kalau misalkan dinasehatin itu jadi percuma ya. Ini kemarin yang saya bahas di webinar, mungkin ada teman-teman yang udah datang, ada juga yang belum. Jadi kalau bicara tentang uh, otak manusia ya, jadi mungkin saya coba gambarin sedikit ya, kalau mungkin kelihatan dari situ ya. Jadi di sini kalau kita ada otak yang pertama disebut dengan otak reptil ya, terus ada lagi dari otak reptil di atasnya ada yang disebut dengan otak mamalia, dan ada lagi satu lagi yang disebut dengan neokortex. Neokortex ini adalah bagian otak yang paling besar ya, ini yang paling gedenya gitu ya. Ini otak mamalia kegedean sih saya gambarnya. Mungkin saya ulang lagi ya. Jadi yang sini yang kecil, terus ada yang sedangnya, terus ada lagi yang besarnya. Nah kayak ginilah mungkin lebih benar ya. Ini cuman gambaran asal aja ya. Jadi kalau bentuknya agak-agak ajaib harap maklum, karena papannya terlalu kecil. Biasa saya pakai papan yang gede. Intinya adalah otak yang pertama, filter kita adalah otak reptil. Ya, setelah dari otak reptil kita akan masuk otak mamalia yang kedua. Ya, habis itu yang terakhir ketiga adalah otak-otak ya, otak neokortex. Neokortex adalah bagian yang paling besar. Nah, kenapa kalau emosi itu perlu kita lepaskan? Karena gini, banyak orang biasa mengajarkan kita tuh harus meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kecerdasan kita ya, sehingga kita dikasih pemaknaan-pemaknaan baru ya. Nah, pemaknaan baru itu bisa gak buat mengisi otak kita? Bisa ya, selama dia nggak ada extension dari emosi di dalam sininya. Karena kalau misalkan ada emosi yang muncul duluan, akan kefilter sama otak reptilia dan mamalia. Ketika misalkan contoh ya, seorang dokter yang pintar sekali, dia sangat pandai ya, misalkan pengalamannya udah puluhan tahun gitu ya jadi dokter, atau pilot udah pengalaman puluhan tahun nyetir pesawat terbang. Terus abis itu dibilang
pas lagi Anda mau misalkan mau terbang sama pilot ini ya, terus dibilang gini, "Eh, tahu gak pilot ini baru aja kemarin eh, anaknya mengalami kecelakaan ya tadi malam. Jadi hari ini dia mau nerbangin pesawat bareng sama kamu. Kira-kira menurut kamu gimana?" Ya, pasti Pak, walaupun dia pinter ya sebagai seorang pilot gitu ya. Tapi ketika ada rasa ketika kehilangan anak tercintanya, ya pasti akan punya dampak tersendiri atas hidupnya dia. Sehingga nyangkut di sini nih emosinya, ya. Masuk di otak reptilia atau otak mamalia area sini. Jadi berputar nggak jauh-jauh dari fight, flight, freeze ya. Misalkan kayak dia merasa sedih kah, stres kah, tertekan kah, terbeban kah. Nah, ketika rasanya itu muncul ya di sini otak mamalia itu membantu orang merasa. Nah, terus nyangkut di sini, dia nggak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di neokorteksnya. Jadi walaupun dia misalkan canggih banget sebagai seorang pilot pesawat yang sudah sering menerbangkan pesawatnya, tapi ketika ada permasalahan seperti ini, mungkin dia tidak bisa mengakses semua data yang di sininya dengan lebih seksama. Kalau misalkan nggak ada emosinya, tentunya akan lebih mudah buat dia mengakses data di otak neokorteksnya. Nah, jadi dalam setiap manusia, terkadang kita seringkali dinasehatin banyak, tapi kita nggak bisa praktekin. Ya, kenapa kita nggak bisa praktek? Karena ada emosinya nyangkut di sini. Sehingga fitur yang berlaku adalah fight, flight, freeze-nya. Misal contoh kalau misalkan waktu dulu misalnya saya sering kesel gitu ya, ketika kesel ya sering kan diajarin, "Rio, kalau misalkan kamu kesel, kamu santai dulu, kamu ngumpet dulu bentar, santai dulu, tarik napas dulu," gitu ya. Terus udah gitu dibilangnya ya relax gitu ya, coba ajak ngobrol lebih tenang ya. Tapi gimana mau tenang gitu loh, orang emosinya udah muncul duluan gitu ya, udah meledak-ledak gitu ya, mau direm tuh susah gitu. Ibaratnya udah ngegas duluan, gitu ya. Jadi ketika udah ngegas dulu, udah meledak dulu, kita nggak bisa lagi mikir tuh, ya. Jadi otak neokorteksnya tidak bisa digunakan, ya. Jadi kayak nyangkut aja tuh, gitu ya, mentok di situ. Kalau misalkan kita mau pakai kapasitas kita yang detail, mikir segala macam, makanya banyak orang nggak bisa kerja ketika ada emosinya. Menurut WHO data terbaru terakhir di 2021 dia bilang katanya disabilitas terbesar adalah disebabkan oleh persoalan depresi. Jadi kalau misalkan disabilitas itu kan orang yang tidak mampu bekerja ya, jadi disable itu lumpuh. Kelumpuhan terbesar itu disebabkan ya oleh kelumpuhan akibat emosi, jadi depresi. Ketika orang depresi dia nggak bisa bekerja, neokorteksnya nggak bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mau kerja nggak enak, mau aktivitas nggak enak, mau apa istilahnya ngurusin rumah tangga nggak enak, anak dikit senggol bacok gitu ya, misalkan lagi WFH di rumah terus-terusan semua belajar di rumah, homeschool ya kan, nonton online ya, terus nyenggol dikit mamanya marah meledak ya. Suami stres di kantor ya, tertekan, terbeban, pulang ke rumah jadi nggak bijaksana, marah-marah sama pasangannya, kesel sama si ini si itu segala macam. Nah, setiap kali kita nyimpan emosi, intinya ada sebuah cost yang kita harus bayarkan atau nilai yang kita harus hutangin ya. Karena kalau misalkan kita nyimpan emosi, kita nggak bahagia misalnya, sebenarnya kita bisa bahagia, nilai kita bisa lebih asik, lebih seru, lebih nyaman hidupnya, tapi gara-gara kita nyimpan emosinya jadi nggak bisa nyaman, nggak bisa happy. Terus kalau misalkan kita harusnya bisa bekerja ngasilin uang, jadi kita karena nyimpan emosi jadi nggak bisa ngasilin uang seperti yang semestinya kita bisa ngasilin uang. Rezekinya jadi ketahan gara-gara kita nyimpan beban emosi kita. Ya, terus kalau misalkan contohnya lagi, ya sering lah ya di mana-mana lah. Seorang pemimpin nggak bisa mimpin dengan baik ketika dia ada emosinya. Seorang pilot mungkin nggak bisa menerbangkan dengan baik ketika dia nyimpan beban emosinya. Kalau misalkan dia lagi galau, ya stres. Makanya kalau orang galau tuh kayaknya nggak bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kalau misalkan Anda pribadi punya pegawai yang galau, setiap hari galau, kira-kira menurut Anda kerjaannya rapi gak? Ya most likely ya enggak gitu ya. Jadi kayak mungkin nggak bisa ngerjain pekerjaannya dengan baik dan normal. Jadi salah satu skill esensial yang perlu kita miliki memang adalah tentang berbicara tentang melepaskan emosi. Tapi hati-hati teman-teman, karena kalau bicara tentang melepaskan emosi, kadang-kadang kita suka lupa ya, emosi yang dilepaskan nih. Sekarang udah belajar ngelepasin emosi. Terus ada yang bilang sama saya, "Coach,
Saya ngelepasin emosi setiap hari. Ya. Nah ini jadi dibilang gitu. Saya melepaskan emosi setiap hari. Ini hati-hati ya. Kalau saya sebagai coach ya selalu sensor saya nyala begitu ada yang ngomong melepaskan emosi setiap hari. Kenapa? Karena bisa ada dua arti. Artinya dia rajin melepaskan emosi ya dan melepaskan emosinya yang berbeda-beda. Tapi bisa ada arti yang berikutnya yaitu rajin melepaskan emosi karena salah. Karena salah. Ya, jadi melepaskan emosi ada yang salah coach. Ya, ada yang salah. Salah melepaskan emosi. Ya, istilahnya namanya lesu. Ya. Lesu itu adalah lepas palsu. Ya, gampangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan bolak-balik ngelepasin emosi, terus balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ya, itu namanya lesu atau lepas palsu. Kamu bilang akunya udah ngelepasin, tapi itu sebenarnya bukan ngelepasin. Ya, lepasnya itu salah. Ya, jadi Anda seperti ditipu sama emosinya ya sehingga yang Anda lepaskan itu adalah sebuah kepalsuan karena bukan itu yang Anda perlu lepaskan ya tapi ketika Anda lepaskan itu terus menerus dan balik lagi Anda lepasin lagi ya kemarin ada yang cerita sama saya coach saya wah rajin banget ngelepasin emosi saya terkait dengan anak saya karena ya setiap hari kan ada aja lah kita emosi kesel. Setiap hari ada aja lah yang bikin kita sedih. Setiap hari nggak mungkin lah ibaratnya kita kan manusia pasti akan ketemu sama emosi. Jadi saya lepaskan. Wow, setiap hari saya lepaskan. Tanda kutip rajin sekali ya kan ngelepasin emosi. Nah saya cek ulang tuh lu masuk lesu apa enggak bro gitu ya. Nah ternyata iya masuk lesu. Jadi dia ngelepasinnya rasa marahnya. Dia bilang setiap kali saya ada anak saya kurang ngajar sama saya, anak saya ngelawan saya ataupun anak saya istilahnya dia bilang kan nggak mau dengerin saya. Ketika nggak mau dengerin saya akan marah. Jadi saya lepaskan marah saya. Saya lepaskan marah saya. Setiap kali muncul saya lepasin aja. Karena apa? Saya sudah punya toolsnya, saya udah punya caranya melepaskan emosi. Artinya apa? Lepasin emosinya, lepasin emosinya, lepasin emosinya, lepasin emosinya, lepasin emosinya. Ini namanya lesu. Lesu itu adalah lepas palsu. Lebih ringan nggak? Lebih ringan. Pas Anda lepaskan rasanya ringan. Ya, tapi itu bukan lepas yang sesungguhnya. Ya, karena begitu balik, tung gitu ya, kembali lagi, tung kembali lagi, tung kembali lagi. Anda sedang salah melepaskan. Ya, jadi kalau misalkan ada emosi yang Anda lepaskan dan dia bolak-balik terus, artinya Anda sedang salah titik melepaskan. Oke ya. Cara biar nggak auto aktif emosinya atau otak reptilnya duluan filter gimana coach? Itu yang makanya kita perlu melepaskan emosinya sehingga jadi emosinya tidak ada lagi di tubuh fisik kita. Ya, ibaratnya kalau sekarang nih kita nyimpan emosi, muncul sret gitu ya. Nah, emosi ini kan personal buat kita. Setiap orang tuh ngerasain emosi yang beda-beda. Misal contoh kemarin ya, ada salah satu yang dia bilang ke saya ini jadi laki-laki pengennya yang bertanggung jawab, kata dia. Jadi begitu ngomong, saya laki-laki yang gak bertanggung jawab bagi keluarga karena saya gak bisa berbisnis di masa corona. Langsung muncul rasanya, aduh, gak enak banget coach, kata dia. Saya gak mau jadi kayak gitu, saya kesel banget. Saya harus jadi berguna bagi keluarga saya, kata dia gitu ya. Jadi kayak nyangkut di sini. Terus saya bilang, loh baru di ngomongin aja langsung muncul rasanya. Iya, saya tidak mau, kata dia gitu ya. Nah kalau saya bilang gini, coba dicek ya. Kalau saya sih pribadi ya, saya ngomong misalkan, saya nggak berguna bagi keluarga saya manusia paling nggak berguna. Saya manusia paling tidak berguna di atas muka bumi ini. Saya coach yang paling tidak bermanfaat, paling tidak berguna, paling gak jelas, ya. Nah, saya paling bodoh amat, gak penting di atas muka bumi ini. Nah, ketika saya ngomong kayak gini, teman-teman, saya nggak ada rasanya sama sekali, karena buat saya hal itu nggak penting. Ya, cuman kan dia nggak ngerti, dia bilang, tapi gimana caranya, coach? Terus saya bilang gini, saya tanya, coba kalau kamu ngomong, saya anjing, ada rasanya nggak? Terus dia ngomong kan, saya anjing, saya kucing, saya babi, saya kudanil, saya harimau, saya macan, saya gajah. Dia bilang gak ada rasanya. Nah itu gak ada rasanya.
Kalau ada rasanya tuh muncul. Misalnya, saya anjing, gue nggak mau dikatain anjing, sialan. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu ada rasanya tuh, ya. Nah jadi emosi itu kita bisa lihat bedanya adalah di mana di tubuh fisik kita. Ketika kita baru mikirin sesuatu yang kita sedih di masa lalu, langsung sedihnya muncul. Kenapa aku diperlakukan tidak adil? Misalnya kayak gitu ya. Terus mikirin tentang orang yang pernah nyakitin kita di masa lalu. Kenapa dia harus menjahati aku? Ya. Terus pernah ada yang ditipu. Aduh, kenapa aku dibohongin lagi? Dasar laki-laki brengsek, misalnya begitu ya. Jadi selalu muncul plop ketika emosinya itu ke-trigger ya, dengan kita ngomong aja langsung rasa kayak nggak enak gitu ya. Nah jadi seringkali seperti ini muncul melulu ya. Jadi kayak ketika kita masih menyimpan emosinya. Jadi yang pertama adalah kita perlu buat lepaskan, sehingga ketika dilepaskan nggak pusing. Nginget lagi di masa lalu ada orang pernah jahatin, bodo amat. Nginget lagi di masa lalu ada yang pernah nipu, bodo amat. Ngingetin ada yang misalkan pernah bikin kecewa, bodo amat. Jadi kayak santai aja gitu. Hidupnya jadi tenang-tenang aja. Ketika santai aja, ya happy. Ini contohnya ada yang nanya, Coach mau sembuh dari GERD gimana? Ya dilepaskan emosinya dulu lah ya, biar ringan gitu ya. Siapa tahu membantu. Saya juga nggak tahu ya, GERD itu kan bisa banyak faktor. Salah satunya adalah bisa jadi emosi. Nah emosi itu hal yang paling gampang buat diselesaikan. Kalau Anda ikut kelas, Anda ikut course misalnya personal session sama saya, itu gampang banget ngelepasin emosi ya. Anda bisa belajar ngelepasinnya sendiri. Yang penting Anda iseng-iseng pengen coba ya. Jadi saran saya eksperimen aja, lepasin emosinya. Ya, atau paling mudah sekarang nonton dulu tema yang sesuai dengan permasalahan Anda yang ada di live saya yang sudah dibikin selama dari tahun lalu gitu ya. Jadi udah ada banyak sekali, tinggal dinontonin. Nontonin itu akan ngebantu Anda untuk oke, ini yang beban emosiku tuh di sini, lalu dilepaskan. Cari yang sesuai dengan temanya. Kemarin ada yang sharing sama saya GERD level 3. Ya katanya cuma nonton live-nya Coach Reo, hilang semua GERD-nya kata dia. Tadinya kalau saya GERD sampai sesak-sesak, nonton live gratisan loh di Instagram. Anda bayangin ya, live gratisan di Instagram. Kalau lu bayar, bisa lepasin emosi ya wajar. Ya ini live gratisan, GERD level 3 hilang. Gitu ya. Kemarin testimoni tuh orangnya, ada videonya ya, diceritain pengalamannya. Udah kesana sini beresin, tapi kumatan dulu. Akhirnya cuma nonton live gratisan sembuh gitu ya. Nah ada juga yang kemarin sharing juga yang berantem lulu sama orang tuanya, ribut terus udah kayak kucing sama kerbau. Kucing sama kerbau gak pernah berantem ya. Ya pokoknya berantem terus. Lepas juga nonton gratisan, plung, ringan, happy, temenan lagi sama mamanya gitu ya, baik semuanya gitu. Dan ya banyak lagi sih, nggak habis-habis kayaknya. Kemarin ada yang cerita juga, dia bilang katanya saya udah makan tuh nggak enak banget, cemasnya luar biasa. Kalau saya tidur itu, kalau saya mandi itu saya harus buka pintunya. Anda bayangin ya, mandi buka pintu. Ya karena saking takut kata dia gitu ya, cemas, takut kalau misalkan sampai kelayangan, pingsan gimana. Ya akhirnya nonton live gratisan juga nih di Instagram. Ya gratisan dulu gitu ya, nggak ngomong bayar, gratisan aja. Terus dia bilang, habis itu saya makan tuh udah enak coach, udah tenang gitu ya. Nah jadi banyak banget istilahnya live tuh yang saya udah bikin gitu, yang sesuai dengan tema-tema Anda. Ketika Anda mau nontonin, itu bisa ngebantu, ya mungkin bantu hidup Anda tuh lebih enak gitu loh. Apa yang tadinya ada problem, ada masalah, bisa bantu buat lebih ringan gitu ya. Jadi kayak tinggal nonton aja gitu, mau apa enggak ngeluangin waktunya. Ya kalau misalkan males ya sudah, itu kan pilihan Anda. Mau gratisan ya nonton yang gratisan, mau yang bayar lebih mudah ya tinggal bayar aja. Semua tinggal disesuaikan ya, jadi tinggal asik-asikan gitu ya. Cara lepas emosi gimana coach? Nonton aja ya, tinggal ngikutin. Udah ada banyak yang saya ajarin di live-live sebelumnya. Kalau baca quote lalu berasa tersinggung, berarti ada emosi yang perlu dilepaskan. Jelas banget, betul sekali Ci Juli. Kalau misalkan ada kita baca quote, baca orang nulis apa, terus kita kayak ngegas sendiri gitu. Nah itu berarti ada keharusan yang kita perlu lepaskan. Karena kadang ngelihat quote-quotes yang orang tulis, kita jadi kayak, kenapa nih kok jadi nggak enak gitu rasanya. Nah itu berarti ada emosinya sendiri. Kadang ngelihat wall-nya orang lain, wah mereka bahagia banget ya, mereka kok begini ya, terus mereka kok sombong sekali nih orang. Nah itu berarti kita nyimpen rasa. Ya kita bisa lepaskan jadi lebih ringan kayak gitu ya.
Kalau feeling 6, hidup rasanya autopilot gimana? Itu ada banyak yang mesti dilepasin biasanya karena masuk ke kondisi freeze. Artinya Anda mungkin banyak banget yang Anda takutkan di dalam kehidupan Anda sehingga Anda nggak creating. Jadi orang yang ngerasa 6 itu ya biasanya kayak nggak kayak mati rasa ya, kayak hidup tuh udah kayak ya udahlah gue gini aja jalan ngalir ya, kalau hidup syukur, nggak hidup juga syukur misalnya kayak gitu ya. Autopilot jalanin cuman datar aja. Nah biasa itu ada banyak ketakutannya kita akan masa depan atau kita punya trauma di masa lalu ya. Jadi ada banyak penyebabnya, setiap orang akan beda-beda karena setiap emosi itu selalu berbeda-beda teman-teman, nggak bisa disatukan karena setiap orang itu emosinya itu personal. Ibaratnya gini, kalau saya sedih, sedihnya saya itu bisa jadi lain. Misalkan sedihnya saya karena saya nggak bisa nolongin orang lain, saya pengen bantuin si bapak A tapi belum bisa, saya pengen bantuin si bapak B tapi belum bisa. Misalnya saya sedih, ada yang sedihnya teman saya, aduh saya sedih hari ini mau makan apa, saya nggak punya uang. Nah misalkan itu sedihnya dia. Sedihnya orang itu beda-beda. Jadi misalkan ada lagi yang sedih karena nilai ulangannya jelek, sedih karena ayas. Ini seharian kalau mau nyebutin sedih karena apa, setiap kita pasti punya banyak sekali referensi sedihnya kita masing-masing. Jadi beda semuanya gitu ya. Nah ketika beda semuanya ya, kembali lagi kita perlu untuk spesifik ngeberesin masalah kita sendiri memang masing-masing ya, karena emosi itu personal. Jadi cara yang dipakai sama orang lain mungkin gak cocok buat kita, makanya kita perlu nemukan apa yang jadi trigger emosi utamanya kita, yang itu yang kita lepaskan karena setiap orang beban emosinya beda. Balik lagi, kalau dia lepaskan terus menerus, lesu, lepas palsu, dia harus menggeser sedikit sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi yang saya ilustrasikan, dia marah terus, karena apa dia marah? Jadi tanyakan, emosi ini munculnya karena apa? Nah, yang dilepaskan bukan emosi utamanya, tapi yang dilepaskan adalah apa yang menciptakan emosinya. Sekali lagi ya, saya kasih pemahamannya. Yang dilepaskan adalah bukan emosi utamanya, tetapi yang dilepaskan adalah apa yang menciptakannya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Misal contoh ya, tadi marah. Kenapa dia marah? Saya marah karena anak saya tidak dengarkan saya. Sekali lagi ya, saya marah. Kenapa saya marah? Karena anak saya tidak mendengarkan saya. Yang dilepaskan bukan marahnya. Sekali lagi ya, bukan marahnya. Sekali lagi ya, bukan marahnya. Kalau saya lepaskan marahnya, artinya lesu. Anda lagi lepasin palsu. Anda ngelepasin yang ini, nanti dia balik lagi, bolak-balik, bolak-balik, begitu lagi. Karena apa? Yang jadi masalah adalah anak tidak mendengarkan. Sekali lagi ya, karena ini kadang-kadang saya harus ngulangin sejuta kali ya. Anak tidak mendengarkan, jadi Anda marah. Anak tidak mendengarkan, jadi Anda marah. Anak tidak mendengarkan, jadi Anda marah. Yang dilepaskan bukan marahnya, tapi apa? Anak tidak mendengarkan. Ketika dilepaskan, anak tidak mendengarkan, marahnya dilepaskan juga, dua-duanya dilepaskan, hilanglah sudah. Fokusnya bukan di marahnya, tapi apa yang menyebabkan marahnya. Kalau Anda sedih, apa yang menyebabkan Anda sedih? Kalau Anda kecewa, apa yang menyebabkan Anda kecewa? Kalau Anda takut, apa yang menyebabkan Anda takut? Kalau Anda cemas, apa yang menyebabkan Anda cemas? Kalau Anda lepaskan takutnya, Anda lepaskan cemasnya, Anda lepaskan, itu namanya lesu. Kenapa? Besok balik lagi, besok balik lagi, besok balik lagi, ya kan? Muncul lagi. Kenapa? Karena masuknya dari sini. Ya, anak tidak dengarkan, marah. Lepaskan marahnya, 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 anak tidak dengarkan, marah. Terus saja sampai ganti presiden 19 kali, ya emosinya nggak bakal hilang, gitu ya. Coach, kenapa emosiku datang lagi? Itu masuk mode lesu, melepaskan palsu, ya tidak nyemplung ke tempat yang tepat untuk melepaskannya. Jadi lepasinnya harus benar, ya seperti itu. Ini ada pada tanya psikosomatik, ya kan, terus nanyain daerah dada dan kepala segala macam.
nonton di live saya yang dulu saya udah pernah bikin ya. Semua persoalan di dada, di kepala, di leher, di pinggang kayaknya ada ya. Saya pernah bahas juga. Coba aja ditonton dulu deh. Saya lupa ya. Nanti kalau misalkan belum, ya mungkin saya bisa bawakan juga next time. Kalau gampang stres ngelakuin sesuatu seperti kerja atau belajar, ada hubungannya dengan emosi gak? Ya pastinya dong. Ya, apa bisa dilepaskan karena GERD jadi tentunya bisa dilepaskan. Ya, jadi itu emang perlu untuk dilepaskan. Karena kalau misalkan stres lakuin sesuatu, ya biasanya ada emosinya yang tersimpan. Entah mungkin karena traumanya atau rasa-rasa yang lainnya. Kok apa yang dimaksud dengan membatalkan? Membatalkan yang membatalkan. Jadi kalau misalkan kita kalau kita berjanji sesuatu, dibatalkan janjinya. Jadi kita dicabut lagi, dibatalkan, tidak katakan. Jadi janjinya yang tidak perlu untuk disebutkan. Yang mana pembahasan tentang GERD di siaran langsungnya. GERD saya sudah akut, saya selalu merasakan ketakutan, insomnia, takut seperti mau mati, mual, pusing. Datang ke kelas aja ya, kalau yang kayak gini udah terlalu parah, ya mungkin itu akan membantu lebih banyak. Ya, kalau misalkan mau nonton, carilah tema yang sesuai. Karena setiap Anda pasti emosinya berbeda. Yang tadi saya bilang, takutnya orang beda-beda, sedihnya orang beda-beda, cemasnya orang beda-beda. Ya, jadi semuanya beda-beda. Ada 5, misalkan contoh, nih Karyani pintar banget ini ya. Pertanyaan cerdas. Penyebab emosi kan banyak kok. Misal sedih karena alasan A, B, C, D, E. Berarti ada 5 alasan penyebab sedih. Itulah yang dilepaskan. Sejuta buat Anda ya. Dalam bentuk brosur. Tapi maksudnya benar sekali Kak. Jadi itu 5 alasan penyebab sedih. Kalau misalkan ada 5 penyebab sedih, 5-5-nya dilepaskan. Bener banget ya. Anda cari live-nya yang sesuai, Anda lepaskan. Ya itu 5-5-nya, maka Anda akan lepas kecemasannya. Kayak gitu. Pinter, cerdas sekali ya. Dari tadi akhirnya ternyata tidak sia-sia saya mengajarkan ini. Terima kasih. Ya, terus marah karena tidak diperhatikan, karena disalahkan, karena tidak dihargai. Ya, jadi lepasin semuanya. Marah karena tidak diperhatikan, cari temanya. Ya, kurang diperhatikan, saya pernah bahas. Tidak dihargai, saya pernah bahas, ya kan? Jadi apa yang bikin marah? Nah, itu yang dilepas-lepaskan seperti itu ya. Pinggang kayaknya belum ada, ya udah nanti kapan-kapan dibuat. Buat lupain memori sama seseorang yang bikin kecewa. Sebenarnya memori tetap ada, ya bukan kita jadi lupa ingatan kalau misalkan kita lepaskan emosinya. Hanya beban emosinya yang terlepaskan sehingga jadi ringan. Ya, tapi kita tetap bisa mengingat semua memorinya. Contoh kalau misalkan kayak Anda gosok gigi kemarin. Ketika Anda ingat Anda gosok gigi, Anda pakai baju, kemarin Anda mandi, Anda makan apa kemarin, Anda bisa ingat. Tapi nggak ada rasa yang tersimpan. Ketika Anda gosok gigi, Anda nggak merasa sedih. Ketika Anda mengingat Anda makan, Anda nggak merasa senang berlebihan. Oh, saya bisa makan segala macam. Karena tidak ada emosinya. Ya, nggak ada rasanya yang nyangkut katanya. Katanya Cifoni, yang bener langsung ketemu dengan koreo. Pasti beres, nggak bingung terus. Thank you Cifoni, apa kabarnya? Sehat selalu kah? Mantap. Cici kita yang satu ini seru banget ya. Pinggang belum ada. II ya, katanya jangan panggil Cici. Tapi kan biar awet muda Ci. Kalau cara atasin panic attack gimana? Sama ya, semua emosi cara ngatasinnya begitu aja. Pokoknya nggak perlu repot-repot, jangan ribet-ribet. Kalau dia ngajarin terlalu ribet, kabur ya. Datang aja ke sini. Kok sedihnya nggak punya uang terus, lowongan kerja susah, gimana kok solusinya? Solusinya beresin semua rasa sedihnya, itu nomor 1 ya. Habis itu melamar kerja. Takut penilaian orang lain, ada gak di IGTV? Tentu sudah ada. Cara melepaskan semua emosi yang ada, nonton IGTV yang banyak atau datang ikut kelas. Ketakutan makin parah semenjak ibu meninggal seperti trauma kambing. Nonton tentang grieving. Oke ya, semuanya udah saya bahas di live Instagram. Jadi sambil menunggu nutup November ya. Anyhow, sekarang semua hal terkait dengan berarti apapun yang Anda dengar saat ini dan segala hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menggunakan semua kebijaksanaan Anda yang sudah Anda dapatkan pada hari ini untuk Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Semua hal yang menghalanginya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersimpan di dalam diri Anda terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan.
Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini semuanya dicabut, dibatalkan, diterkatakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke, sekali lagi. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk mendapatkan kebijaksanaan untuk bisa melepaskan beban emosi yang sesungguhnya, sejatinya bukan si lesu. Dan semua rasa yang terpikirkan, pemikiran yang muncul, dan semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk sepenuhnya bisa menyadari kecerdasan diri Anda untuk bisa melepaskan beban emosi Anda di dalam diri Anda. Semua yang tidak mengizinkan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa di dalam dirimu, sadari, terima, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, so dibawa fun aja hidupnya, jangan terlalu terbeban. Ingat, melepaskannya itu cari temanya sesuai dengan yang ada di live saya. Karena saya sudah bawakan hampir semua tema lah ya, yang sudah tercover terkait dengan kehidupan. Yang paling sering bolak-balik orang yang nanyanya itu doang terus menerus. Gimana anxiety coach? Gimana panic coach? Gimana kalau kemarahan coach? Gimana kalau misalkan dendam coach? Gimana kalau misalkan, kita udah bahas semua ya. Jadi ya dibawa fun aja. Oke, terima kasih semuanya. Hopefully Anda dapetin sesuatu dari percakapan ini. Dan lepaskan aja beban emosinya, jangan disimpan. Karena melepaskan emosi itu mudah, yang mengendalikannya yang susah. Jadi jangan belajar mengendalikan emosi saja terus-menerus. Boleh gak belajar mengendalikan emosi? Boleh, tapi jangan terus-terusan dikendalikan. Jangan belajar sabar terus-terusan, sabar, minta sabar, dan Anda diuji terus-menerus. Ya, belajarlah untuk melepaskan emosinya. Sabar boleh gak? Sabar boleh, penting bersabar. Lalu kalau udah selesai sabar, ya dilepaskan. Kalau gampang lupa, ada temanya gak coach? Kayaknya kemarin ada yang nanyain juga tentang gampang lupa, tapi gak tahu kalau temanya spesifik ada apa enggak. Kayaknya sih belum ya. Intinya lupa itu bahasnya tentang skotoma. Skotoma itu adalah ketika kita tidak mau melihat atau tidak mau hal itu ada di dalam hidup kita misalnya. Jadi seringkali ketika kita lupa itu bisa jadi karena kita menimbun beban emosi, dan juga bisa jadi karena kita nggak suka sama hal tersebut. Ya, misalkan Anda nggak suka hal-hal detail, Anda akan cenderung melupakan hal-hal detail. Kalau Anda nggak mau, Anda nggak suka terhadap suara tertentu, secara nggak sadar mungkin Anda akan melupakannya gitu ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi dua hal ya. Kadang-kadang bisa jadi skotoma, kadang-kadang juga bisa jadi malah Anda memperhatikannya. Semakin Anda nggak suka, misalkan saya nggak suka suara mobil berisik lewat terus depan rumah saya. Semakin saya nggak suka, malah saya semakin memperhatikan. Nah, jadi yang penting adalah dilepas-lepaskan. Baru sekarang saya sudah nggak gampang lupa, ya. Lupanya dilepaskan aja ya. Mungkin seperti itu. Jadi semakin kita sering-sering melepaskan, itu akan bikin hidup kita lebih ringan, lebih happy. Terima kasih semuanya. Katanya Kak Dina, thank you sama-sama. Ada Pak Robi, terima kasih juga sama-sama Pak Robi. Thank you Pak Rahmat. Dan juga Kak Danis, terima kasih. Kak Rani dan Cifoni, terima kasih. Semoga masih mau memperpanjang live buat kita yang butuh-butuh. Tenang, nontonin yang lama aja di rerun, nontonin lagi masih banyak banget kan Ci. Thank you. Katanya Kak Winda dapat ilmu dari live-nya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Katanya Kak Rahmat, makin banyak beban emosi yang lepas, beban makin ringan. Oke, sip, mantap, jos. Thank you Pak Edi. Sampai malam. Gak suka wangi sate Padang, lepaskan. Terima kasih Kak Hikmah dan juga Mas Fuad. Thank you Pak Heri, Kartika. Terima kasih semuanya. Oke, so selamat malam. Sampai ketemu lagi besok. Kita lepaskan beban emosi yang lainnya. See you again. Bye-bye. Love you all. Dah.